Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Open Mind Channel. Salam Bernas ya, berita dan analisa. Hari ini kita akan membacakan berita dan menganalisa ringkas untuk Anda dari fifa.co.id. Munarman diancam hukuman penjara seumur hidup ya, terdakwa kasus terorisme yang juga mantan sekretaris FPI. Munarman didakwa dengan dakwaan alternatif tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dengan pasal 14 junto pasal 7 UU nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Yang kedua dengan pasal 13 huruf C UU nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Munarman dituduh ya oleh Densus dan kawan-kawan merencanakan atau menggerakkan orang lain untuk ancaman kekerasan, melakukan tindak pidana teroris dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Munarman disebut terlibat dalam tindakan terorisme lantaran menghadiri sejumlah pembaiatan yang terkait dengan ISIS di Makassar, Sulawesi Selatan, kemudian di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 2015 ya kan, 2015 ya. Ini sebelum ISIS jadi organisasi yang diteroriskan ya oleh PBB maupun oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya ya, kita masih ingat Munarman ditangkap di rumahnya, digeruduk oleh Densus ya, sampai sandalnya aja ketinggalan, ditarik-tarik, tidak dikasih kesempatan ngomong pada 27 April 2021 ya. Sudah 7 bulan lebih ya ditahan tanpa proses pengadilan. Kemarin pun mau diadili, maunya Zoom ya, pengadilan online, tapi Munarman menolak, tentu saja menolak ya. Berdasarkan BAP polisi ya, Munarman itu dituduh menugaskan orang lain untuk melakukan bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme serta menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme. Ya, kita ingat di awal-awal dikeluarkan beberapa narapidana teroris ya, yang kemudian membaca teks ya, membacanya itu begini, bahwa Munarman benar mengikuti baiat ya di Makassar ya, tahun 2015. Jadi bukti awalnya itu baiat, meskipun Munarman menolak ya. Beliau mengatakan beliau diundang sebagai pembicara yang saat itu ISIS belum dijadikan organisasi teroris ya kan, pendukungnya masih terbuka ya. Seminar terbuka, Munarman kemudian menjadi pembicara. Nah, setelah seminar ternyata ada prosesi baiat ya kan, dan Munarman tidak membaiat ISIS. Seperti kita tahu sendiri, sikap FPI saat masih resmi itu tidak mendukung ISIS, tidak membaiat ISIS ya, silahkan diingat ya. Lalu untuk mengaitkan Munarman dengan tindak kekerasan itu juga ya, sangat sulit dibuktikan. Namanya kalau kita meneliti ya tentang ISIS itu sangat anti terhadap pemerintah, terhadap sistem ya, togut bagi mereka. Ya tidak mungkin kalau sudah terkena ideologi ISIS mau jadi pengacara kayak Munarman, pasti keluar. Ya tidak mungkin mendirikan partai seperti Ahmad Farid Othbah itu secara ideologi yang saya teliti ya kan. Makanya ya kita mendoakan ya, semoga tim pembela Bang Munarman ini bisa menampilkan bukti-bukti yang kuat, dan ini sepertinya memang rentetan berikutnya dari kriminalisasi ya ulama dan ormas Islam, yaitu HTI, FPI, yang memang merupakan kebijakan radikal untuk balas dendam kekalahan Ahok, batalnya berbagai proyek ya di Jakarta ya kan, proyek pembuatan pulau itu ya, dan seterusnya. Itu yang analisis yang paling mengena ya, paling tepat ya, itu ada oligarki yang memang ingin membalas orang-orang yang dulu mengkampanyekan tolak pemimpin kafir sehingga Ahok kalah, dan sekarang muncul Anies Baswedan ya. Demikian analisis pagi ini, kita mau ngantar anak sekolah. Ciao, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.